Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan kembali belajar tentang perbandingan, yaitu tentang bentuk perbandingan. Di mana bentuk perbandingan itu ada dua. Yang pertama, perbandingan senilai. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami perbandingan senilai. Yang kedua, siswa dapat menentukan perbandingan senilai. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai itu. Nah, sebagai ilustrasi, Ibu berikan di sini ada sebuah penggaris, di mana satu buah penggaris itu harganya Rp1.500. Kemudian kalau ada dua buah penggaris, tentu harganya akan menjadi 2 kali 1.500 sama dengan Rp3.000. Nah, kalau ada 3 buah penggaris, tentu hasilnya akan menjadi 3 kali Rp1.500 sama dengan Rp4.500. Perhatikan di sini, semakin penggaris itu bertambah, maka hasil atau jumlah uang yang dikeluarkan atau yang dibayarkan juga bertambah. Ilustrasi dari penggaris tadi akan kita buatkan tabelnya seperti pada layar kalian. Kolom pertama itu jumlah penggaris, yang kedua tentang total harga, yang ketiga tentang perbandingan. Nah, kalau satu buah penggaris harganya 1.500, maka kita bandingkan menjadi 1:1.500. Nah, sekarang kalau dia ada 2 buah penggaris, kemudian harganya 3.000, maka perbandingannya adalah 2:3.000. Ini akan sama saja artinya dengan 1:1.500. Nah, karena sama-sama bagi 2 ya, 2 dibagi 2 itu 1, 3.000 dibagi 2 1.500. Nah, kalau jumlah penggarisnya 3, tentu total harganya tadi 4.500. Nah, kalau dibuatkan perbandingannya, tentu 3:4.500 itu akan sama saja dengan 1 berbanding, sama-sama kita bagi 3, tentu 1:1.500. Jika A berbanding B senilai dengan C berbanding D, maka A per B sama dengan C per D, dengan A, B, C, D adalah bilangan bulat positif. Artinya apa? Tidak boleh sama dengan 0 dan negatif. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. Sebuah mobil memerlukan 9 liter bensin untuk menempuh jarak 72 km. Berapakah jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, untuk menjawab soal ini ada 2 cara. Yang pertama, kita cari dulu nilai satuannya. Yang kedua, bisa kita menggunakan tabel ya, sehingga nantinya kita dapatkan grafik dari persoalan ini. Nah, untuk pertama kita cari dengan cara mencari nilai satuan. 9 liter bensin menempuh jarak 72 km, artinya 1 liter bensin tentu bisa menempuh jarak 72 dibagi 9 sama dengan 8 km. Kemudian jarak yang ditempuh dengan 45 liter bensin itu jadi berapa? Nah, kalau 1 liternya 8 km jaraknya yang ditempuh, tentu untuk 45 liter bensin bisa menempuh jarak 45 kali 8 km, yaitu 360 km. Itu namanya dengan mencari nilai satuannya dulu, yaitu untuk 1 liter bensin. Nah, sekarang bagaimana caranya dengan cara yang kedua? Nah, ini dia. Berdasarkan perhitungan, kita gunakan tabel ya. Kolom pertama tentang jumlah bensin, satuannya liter.
Kemudian kolom kedua yaitu jarak, satuannya kilometer. Nah, 9 liter itu bisa menempuh jarak 72 kilometer. Kemudian untuk 45 liter bensin, berapa jarak yang ditempuhnya? Nah, kita misalkan dengan variabel X. Nah, sekarang kita buatkan pembandingnya. 45 kita bandingkan dengan 9. Kenapa bukan 45 ke X atau 45 per 72? Tidak bisa, karena 45 ini liter, maka pembandingnya harus juga liter. Dimana di sini 9 dengan 45 ini satuannya sama-sama satuan liter. Sehingga 45 berbanding 9 sama dengan, karena dia senilai, maka X itu sejajar dengan 45. Jadi 45 ini sejajarnya ke variabel X. 9 sejajar dengan 72. Sehingga 45 berbanding 9 sama dengan X per 72. Nah, sekarang bagaimana mencari variabel X? Tentu kita tarik di sini. X sama dengan 45 per 9 kali 72. Sama hasilnya dengan 360 km. Atau Bu, seperti ini. X sama saja artinya dengan kali silang. Nah, 45 kita kalikan dulu dengan 72. Ya, 72 km per 9, sama saja nanti dapatnya. Nah, 45 kita bagi dengan 9 itu dapatnya 5. 5 kali 72 juga hasilnya 360 km. Nah, sekarang kita akan membuatkan grafik ya untuk soal-soal kita yang tadi. Nah, dengan cara yang sama tentu kita bisa mendapatkan banyak liter bensin untuk masing-masing angka ini. Untuk 1 liter ya, tadi kita mendapatkan 8 km jarak yang bisa ditempuhnya. Jadi 1 liter bensin bisa menempuh jarak 8 km. Sehingga kalau untuk 2 liter bensin tentu 16 km jarak yang ditempuhnya. 3 liter bensin jarak yang ditempuhnya adalah 24 liter bensin. Ini tinggal dikalikan saja dengan 8. Karena nilai satuan tadi kita udah dapatkan, 1 liter itu menempuh jarak 8 km. Tentulah untuk 2 liter kalikan juga dengan 8. 3 liter bensin kali 8, 24. Untuk 4 liter bensin kali 8, 32. Untuk 5 liter bensin jarak yang ditempuh kalikan dengan 8, 40 sampai seterusnya ya, sampai 9 liter bensin bisa mencapai jarak 72 km. Nah, dari data tersebut dapat kita hasilkan grafiknya seperti berikut ini. Nah, ini grafik perbandingan senilai atau seharga. Perhatikan grafiknya. Apabila di sini 0, antara 0 dengan 2 itu angka 1 di sini ya. Jadi 1 liter 8 kilo, 2 liter 16, 3 liter 24, 4 liter 32, 5 liter 40. Sampai nanti di sini 9 liter jarak yang ditempuhnya 72 km. Kesimpulan kita. Yang pertama, perbandingan senilai adalah sebuah perbandingan yang apabila item barang meningkat, maka harga atau biayanya juga akan meningkat. Yang kedua, membandingkan suatu benda atau bilangan atau barang, maka satuannya haruslah ekivalen atau sama. Yang ketiga, mencari nilai atau harga suatu barang bisa dengan cara mencari nilai satuannya ya, seperti yang tadi kita lakukan. Jadi cari dulu nilai satuan terlebih dahulu. Yang keempat, mencari nilai satuan bisa menggunakan formula perbandingan. Ya, asal kalian membandingkan itu harus dengan satuan yang sejenisnya. Tidak boleh kita membandingkan berbeda satuannya. Seperti contoh kita tadi, kalau jarak kita bandingkan dengan jarak,
liter kita bandingkan juga dengan liter. Demikian pembelajaran kita tentang perbandingan senilai. Nah, di soal ini ada beberapa Ibu berikan, ada 2 soal. Silahkan kalian kerjakan latihannya. Semoga kalian bisa paham. Salam dari Ibu, salam sukses buat kalian.